Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur dengan limpah berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Selamat hari Sabat bagi kita yang mengikuti dalam renungan kita pada saat ini, saat indah bersama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita teruskan firman Tuhan renungan kita saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kemuliaan dan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami bersyukur dengan pimpinan dan penjagaan-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengar satu lagi firman-Mu Tuhan dalam renungan kami. Biarkan ini menjadi kekuatan dorongan bagi kami untuk bertobat dan datang dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih sudah mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan renungan kita pada hari ini bertajuk bersedia menjadi nomor 2. Dan ayat renungan kita di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 25 di mana ayat ini mengatakan, setelah itu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Saudara-saudara, banyak orang yang tidak akan mahu menjadi nomor 2 dalam melakukan apa-apapun pekerjaan atau aktiviti. Semua akan berusaha menjadi nomor 1 dalam pelayanan di gereja. Juga banyak pemimpin yang mahu menjadi nomor 1 dengan pelbagai cara. Terkadang cara yang digunakan tidak sesuai dengan ajaran dalam Alkitab. Tetapi mereka melakukan agar menjadi nomor 1 bukan nomor 2. Saudara-saudara, berhati-hati bagi kita masing-masing karena setan tidak duduk diam. Dia akan berusaha mengganggu serta merusakkan pelayanan-pelayanan di gereja. Dia boleh menggunakan siapa saja pemimpin-pemimpin di gereja untuk mengganggu pelayanan-pelayanan di gereja. Hati-hati bagi kita masing-masing yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Seperti yang saya katakan awal-awal tadi, tidak banyak orang bersedia menjadi nomor 2. Apalagi jika dia sudah lama menjadi nomor 1 di dalam pekerjaan maupun pelayanan. Realiti ini juga berlaku dalam dunia pelayanan. Tetapi bersedia menjadi nomor 2 adalah merupakan hal yang baik. Kita lihat dalam firman Tuhan dalam Alkitab, Barnabas termasuklah salah satu orang yang memiliki kesediaan ini. Kesediaan apa? Menjadi pelayan walaupun hanya nomor 2. Saudara-saudara, orang-orang percaya termasuk para rasul meragukan pertobatan daripada Saulus dan menolaknya karena takut. Barnabaslah yang bersedia menerimanya dan meyakinkan para rasul. Tetapi karena merasa terancam, Saulus akhirnya kembali ke Tarsus, desa asalnya, kampung asal dia. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 hingga 23 kita boleh baca kisah tentang Saulus pada saat itu. Beberapa tahun kemudian orang-orang percaya tersebar karena penganiayaan. Namun terjadi pula pertumbuhan di banyak tempat dan salah satunya di Antiokhia. Jemaat Yerusalem mengutus Barnabas untuk mengunjungi mereka. Menyaksikan jemaat Antiokhia, Barnabas bersukacita. Ia sadar mereka memerlukan pembimbing. Inilah yang dilihat oleh Barnabas. Dia datang ke Antiokhia, dia lihat bahwa di sana memerlukan seorang yang dapat membimbing mereka untuk dekat kepada Tuhan. Membimbing jemaat Antiokhia untuk melihat kepada Tuhan, mencari kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Barnabas? Ia tahu Saulus merupakan orang tepat untuk menjalankan tugas ini. Saudara-saudara, di mana dia berusaha mencari Saulus dan mengajak Saulus melayani bersama di Antiokhia. Kemudian Saulus akhirnya menjadi Paulus. Semakin menonjol dan berpengaruh dalam pelayanan. Bahkan
Mereka, jemaat Antiokhia menyebut seperti ini. Paulus dan kawan-kawan, Paulus dan juga rekan-rekan, sahabat-sahabat, peran Barnabas seolah-olah tidak kelihatan lagi pada pelayanan dia. Tetapi apa yang dibuat oleh Barnabas, dia tetap melayani dengan setia. Ketika orang yang kita bimbing menjadi lebih menonjol dalam pelayanan atau di bidang lain, bersediakah kita, berbesar hatikah kita, mendorong dia, memberi sokongan dan mendukung dia? Atau kita tergoda untuk menyingkirkan karena sakit hati, atau bahkan kita membuatkan dia banyak masalah? Kita perlu melihat kepada Barnabas, meneladani Barnabas, di mana dia rela menjadi tidak terlihat asalkan pelayanan yang dia lakukan terus maju demi kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan yang sangat baik bagi kita saat ini menunjukkan menjadi nomor 2 bukan menjadi yang tidak dapat melayani, tetapi menjadi nomor 2 itu berarti kita akan terus melayani bagaimanapun keadaan kita. Kita sudah bimbing seseorang untuk menjadi nomor 1, apabila kita menjadi nomor 2, kita lebih bersemangat. Bukankah satu nasihat yang sangat baik bagi kita? Kisah daripada Barnabas ini memberikan satu akal pikiran bahwa nomor 2 bukanlah membuatkan kita tidak melayani untuk Tuhan dengan sepenuh hati. Janganlah menjadi pemimpin yang mahu menjatuhkan orang lain demi untuk kelihatan hebat. Sebenarnya bukan hebat. Dialah yang tidak hebat karena menjatuhkan orang. Tetapi jadilah pemimpin yang rendah hati, rendah diri, saling bekerja sama, tolong menolong, dan sentiasa membimbing bagi mereka di dalam pelayanan yang memerlukan dorongan. Saudara-saudara, di atas bahu atau di balik layar, hendaknya kita tetap berperan dengan efektif untuk memajukan pelayanan bersama. Tidak kira apapun tugas pelayanan kamu di gereja atau di mana saja, lakukan untuk Tuhan. Lakukan untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa menjatuhkan orang lain. Satu nasihat bagi kita pada saat ini, para pendengar yang mengikuti renungan ini, juga kepada diri saya sendiri, kita melayani walaupun menjadi nomor 2 bukan menjatuhkan orang, tetapi layanilah untuk meninggikan nama Tuhan. Semoga dengan firman Tuhan kita saat ini akan membukakan pikiran kita, melayani bukan untuk menjatuhkan orang lain, tetapi melayani untuk saling mendorong, menyokong, dan memberikan semangat kepada sahabat pelayanan kita. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati satu persatu kita. Shalom. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang penuh kasih, yang membimbing dan melindungi kami. Bersyukur kami karena kebaikan serta kemurahan Tuhan. Engkau sudah memberikan kami satu nasihat pada sehari ini, pada waktu ini, di mana Engkau menyatakan bahwa melayani kepada Tuhan bukannya hanya perlu menjadi nomor 1, nomor 2 juga, nomor 3 juga dapat melayani Tuhan. Yang terpenting adalah keikhlasan untuk melayani bagi Tuhan dan kesungguh-sungguhan. Apabila kita dapat membimbing seorang untuk melayani Tuhan dan dia menjadi nomor 1 dalam pelayanan, puji syukur karena sudah kita menjalankan satu tugas membimbing seseorang untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, Engkau memberkati kami hari ini dan Engkau memberkati kami sepanjang hari Sabat yang indah. Inilah doa kami Tuhan, kami berserah dalam nama Yesus Kristus. Amin.